Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa bersama saya Muhammad Said Habibi dari SMA Al-Azhar 4 Kemang Pratama. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak kepada kalian semua untuk belajar bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari yaitu mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot. Maka dari itu, mari kita lihat slide selanjutnya. Dalam slide ini dapat kita temukan kaidah kebahasaan teks anekdot. Terdapat berbagai macam ciri-cirinya, yaitu menggunakan pertanyaan retorik. Apa itu pertanyaan retorik? Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang ditujukan bukan untuk menanyakan sesuatu. Lebih jelasnya, yaitu suatu pertanyaan seperti pernyataan. Contohnya, kalimat tanya, tahukah Anda burung itu terbang? Dalam kalimat ini merupakan salah satu contoh pertanyaan retorik. Lalu manakah kalimat pertanyaan retoriknya? Yaitu kalimat tahukah Anda? Sudah jelas? Lalu selanjutnya, ciri-ciri kedua adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyerukan suatu perintah pada teks anekdot. Biasanya dalam teks anekdot, kalimat perintah terdapat akhiran tanda seru. Seperti ini, tanda seru. Jelas? Selanjutnya adalah ciri ketiga, yaitu menggunakan penghubung atau bisa disebut dengan konjungsi. Untuk jenis konjungsi pada teks anekdot biasanya berjenis konjungsi temporal maupun konjungsi kausalitas. Untuk konjungsi temporal adalah suatu konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Sedangkan untuk konjungsi kausalitas yaitu yang berhubungan dengan sebab akibat. Bagaimanakah contohnya? Untuk konjungsi temporal bisa dengan kata lalu dan kemudian. Sedangkan untuk konjungsi kausalitas bisa menggunakan kata sebab, karena, atau sehingga. Itulah beberapa contoh dari konjungsi temporal dan juga kausalitas. Dan selanjutnya, ciri teks anekdot yang keempat dalam kaidah bahasa yaitu menggunakan verba atau kata kerja. Biasanya kata kerja ini tidak rumit. Seperti yang kita ketahui, kata kerja bisa berarti dengan kata bermain, belajar, mengejar, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan waktu lampau. Kata keterangan waktu lampau itu hampir sama dengan konjungsi
namun jenis konjungsi temporal ya. Dan untuk contohnya, untuk yang kelima adalah bisa kita gunakan kalimat pada suatu hari Indonesia merdeka. Itu merupakan kata keterangan waktu lampau bagian sini. Dan coba lagi contohnya dengan kalimat kemarin, paman membeli motor. Nah, untuk lebih jelasnya, kata keterangan waktu lampau yaitu kata kemarin. Baiklah kawan-kawan, itu dia pembahasan dari kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan untuk slide selanjutnya, mari kita mulai dengan pembahasan soal. Mari kita lanjut dengan berikutnya. Baiklah kawan-kawan, inilah slide terakhir kita, yaitu membahas pertanyaan teks anekdot berdasarkan kaidah kebahasaannya. Kita kerjakan dari nomor 1, yaitu tentukan pertanyaan retorik. Jawabannya adalah paragraf nomor 2, kalimat saya heran dosen ilmu politik. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat tanya tersebut dijawab kembali dengan kalimat kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Maka dari itu, itulah yang disebut dengan pertanyaan retorik, yang dimana kalimat saya heran dosen ilmu politik. Selanjutnya nomor 2, tentukan kalimat perintah. Dapat kita lihat pada paragraf ketiga, yaitu Tono tetap meminta agar Udin mau menerka teka-tekinya. Mengapa demikian? Karena dalam kalimat tersebut terdapat kata meminta. Ini dia, sebagai unsur kata perintah. Lanjut dengan nomor 3, konjungsi temporal dan kausalitas. Untuk konjungsi temporal mengenai waktu dan kausalitas mengenai sebab akibat. Maka dari itu mari kita lihat katanya yang mana. Dan ternyata untuk konjungsi temporal tidak ada, kausalitas ada, yaitu kata sebab. Itulah jawaban nomor 3. Dan untuk nomor 4, tentukan verba dalam teks. Apa saja? Mari kita lingkari dengan warna hitam. Ini dia. Kalimat paragraf 4, kata menanyakan. Lalu paragraf terakhir diduduki. Terus paragraf kedua, kata menjawab. Itu dia jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya nomor terakhir, tentukan kalimat keterangan waktu lampau. Dan jawabannya sudah jelas, yaitu bagian pertama, di kantin sebuah universitas. Mengapa demikian? Di dalam kalimat tersebut terdapat unsur yang menyatakan waktu lampau dari kata sebuah. Itulah yang menjadikan unsurnya. Jadi cerita ini dibuat pada waktu lalu di universitas bagian kantin. Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Itulah maksudnya. Maka dari itu jawaban nomor 5 adalah di kantin sebuah universitas. Baiklah teman-teman, itu dia
pembahasan soal yang telah kita lakukan. Dan alhamdulillah itulah slide terakhir kita. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang bermartabat.